Apabila seseorang berdoa dan tidak memohon suatu yang berdosa atau tidak memutuskan tali silaturahim, maka kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah akan memberikan kepadanya salah satu di antara tiga. Apa itu yang tiga, pemirsa yang dirahmati Allah? Yang pertama adalah akan dikabulkan doanya. Itu kemungkinan yang pertama. Jadi ketika kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan syarat tidak sesuatu untuk yang dosa dan tidak sesuatu untuk yang memutuskan silaturahim, maka kemungkinan doa kita itu yang pertama kata Allah Subhanahu wa taala, Allah akan mengabulkannya. Kemudian yang kedua kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau kemungkinan yang kedua, ditunda doanya untuk simpanan akhirat. Nah. Kemudian atau yang ketiga, menghilangkan daripadanya keburukan yang semisalnya. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, contohnya, kalau kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, berikanlah aku karunia rizki agar aku bisa menjadi kaya, kemudian aku bisa menjadi semena-mena terhadap orang miskin. Tidak dikabulkan Allah. Karena apa? Di situ ada unsur dosa. Kemudian yang kedua, sidang sekalian, atau kita ingin berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala yang bisa memutuskan silaturahim. Misalnya kita sekarang tinggal bersama orang tua. Kemudian kita berdoa, ya Allah berikan aku rumah sehingga nanti aku tinggalkan orang tuaku, saya tidak berhubungan lagi dengan orang tua. Itu tidak dikabulkan Allah. Karena apa? Itu mengandung kata-kata yang bisa menyebabkan memutuskan silaturahim. Jemaah yang dirahmati Allah yang budiman, dari hadis ini kita melihat kemungkinan doa kita itu ada tiga kalau kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemungkinan yang pertama, Allah kabulkan saat kita minta. Kapan itu terjadi? Ketika yang kita minta itu menurut Allah pada saat itu tepat untuk diberikan kepada kita. Contoh misalnya kita sedang melamar tes di sebuah perusahaan. Kemudian menurut Allah tepat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita kesempatan itu, dikabulkan. Atau yang kedua, kata Allah Subhanahu wa taala, ditunda untuk menjadi simpanan akhirat. Barangkali doa-doa kita itu sudah jemaah sekalian, ya Allah, hindarkanlah aku dari siksa api neraka. Ya Allah, tempatkanlah aku bersama orang-orang yang soleh di surgamu. Tidak mungkin dikabulkan Allah pada saat sekarang, tapi insya Allah Allah akan mendengarnya ketika kita memenuhi syaratnya. Allah Subhanahu wa taala akan menempatkan kita di surganya Allah Subhanahu wa taala nanti di alam akhirat. Atau yang ketiga, sidang jemaah yang dirahmati Allah, kata Allah, Allah akan menghilangkan sesuatu dari kita yang tidak baik. Ya, menurut kita baik, tapi menurut Allah tidak baik. Kata Allah Subhanahu wa taala, barangkali sesuatu menurutmu itu baik bagi dirimu, tapi menurut Allah tidak baik. Kemudian menurut Allah baik bagimu, tapi menurutmu tidak baik. Oleh karena itu, kalau seandainya kita punya cita-cita, punya doa, tidak dikabulkan oleh Allah, mungkin itu tidak baik bagi kita. Menghilangkan kita dari sebuah kesengsaraan. Ada sebuah kisah sidang jemaah sekalian, ada seorang top manager di sebuah perusahaan. Dia itu punya impian untuk pindah ke perusahaan pusat di Amerika. Ini perusahaan multinasional yang punya cabang di berbagai negara, pusatnya di Amerika. Kemudian sidang jemaah yang dirahmati Allah, apa yang terjadi? Dia berdoa, ya Allah, berikanlah aku kesempatan untuk menjadi sebuah pimpinan CEO, mempunyai pimpinan di perusahaan pusat di Amerika. Dia berdoa siang malam. Ternyata suatu ketika datang surat kepadanya. Kepada yang terhormat Saudara Fulan, Anda diminta untuk bekerja di perusahaan pusat di Amerika. Kemudian si Fulan sudah girang sekali. Ya Allah, terima kasih. Engkau telah berikan kepadaku apa yang kuminta. Kemudian dalam surat itu, Bapak Fulan, engkau harus berangkat pada tanggal sekian, jam sekian. Kalau tidak berangkat pada jadwal yang telah ditentukan, maka dianggap Anda batal. Tapi kalau Anda datang di Amerika, gaji Anda nanti akan naik 10 kali lipat, diberikan fasilitas rumah, diberikan tunjangan macam-macam. Senang sekali Bapak Ibu. Kemudian sidang jemaah yang dirahmati Allah, apa yang terjadi? Kemudian dia sudah mengambil tiket, karena tiket sudah dikirimkan, diambil ke kantornya. Dia berangkat bersama keluarganya.
Kemudian jamaah yang dirahmati Allah, ada sebuah trouble terjadi di perjalanan. Pas menuju bandara, dia berangkat misalnya jam 6, dari rumah berangkat jam 4, pas di tengah jalan macet. Macet, kemudian setelah itu akhirnya sampai di bandara, itu sudah limit, sudah mau closing. Tapi dia tetap lobby kepada petugas bandara agar bisa masuk, boleh masuk. Kemudian pas di pintu mau masuk, ternyata pintu pesawat sudah ditutup. Akhirnya pesawat berangkat meninggalkan bapak ini dan keluarganya. Akhirnya sang bapak marah kepada istrinya. Ini gara-gara kamu, terlalu lama tadi bersolek, terlalu lama make up-nya, sehingga tidak jadi kita berangkat. Dia salahkan supirnya, engkau terlalu lama nyetir, mencari jalur yang salah, sehingga kita terlambat. Akhirnya si bapak ini stres menyalahkan semuanya, bahwa cita-citanya tidak terkabul, impiannya bekerja di pusat tidak bisa, kemudian doa yang diharapkan sekian lipat juga tidak bisa. Akhirnya dia mengurungkan diri di kamar setelah nyampe di rumahnya. Sidang jamaah yang dirahmati Allah, pas di kamar dia sudah stres, kemudian dia tidur, ternyata dia tersentak melihat sebuah berita. Apa berita yang didapatkannya? Muncul sebuah berita bahwasanya pesawat nomor sekian penerbangan ke Amerika ternyata meledak di udara. Akhirnya si bapak ini memahami bahwa subhanallah, ternyata Allah menunda doaku karena Allah sayang kepadaku untuk menghindariku dari kecelakaan besar itu. Terima kasih ya Allah, terima kasih ya Allah. Begitulah dia merasakan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu luar biasa. Allah akan mengabulkan doanya pada waktu yang tepat. Allah akan memberikan sesuatu doanya pada saat dia minta. Barangkali sesuatu tidak baik baginya, menurut Allah Subhanahu wa taala baik baginya. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan doa kita pada waktu yang tepat. Para pemirsa yang dirahmati Allah, itu yang kedua. Syarat yang ketiga setelah pesan-pesan berikut ini. Drama cinta terbaru persembahan Antv, Archana, gadis cantik yang berbakti, berjuang mencari cinta sejati. Aku akan carikan pemuda yang baik untuk putriku, yang paling baik di antara ribuan pemuda. Mencari pria yang tidak memandang status sosial. Zaman sekarang mana ada pemuda yang baik? Aku juga sering baca di koran. Iya, itu kan cuma di koran. Memang benar Sulakna, jodoh itu kan nasib. Dan mencintainya sepenuh hati. Suamiku, lihat ini. Aku sudah menemukan pemuda yang cocok. Usianya 27 tahun, warna kulitnya putih, dan dia bekerja di perusahaan yang bagus. Aku minta kunci 12. Dan dia pasti pakai jas. Mereka berdua pasangan serasi. Archana mencari cinta di Antv. Namanya Tapki. Sekilas ia nampak sempurna. Namun ia tidak bisa berbicara dengan lancar. Tapki. Membuat semua laki-laki enggan untuk dijodohkan dengannya. Tapki di Antv. Seorang wanita cantik yang memiliki karir cemerlang harus menerima kenyataan pahit tidak akan bisa memiliki anak. Dan lelaki yang dicintainya meninggalkannya. Pertemuannya yang tidak disengaja dengan seorang anak mengobati kesedihannya. Kepolosan tingkah sang anak menaklukkan hatinya. Anak yang merindukan ayahnya. Halo, Papa. Dan akan mendekatkan dua hati yang berbeda. Mohabbatain di Antv. Dua sepupu yang memiliki latar belakang berbeda. Gopi yang buta huruf dan Rashi yang berpendidikan modern.
Namun ketika perjodohan terjadi, Gopilah yang terpilih. Gopi di Antv. Para pemirsa Antv yang dirahmati Allah, tadi kita sudah membahas 2 syarat dikabulkan doa. Kemudian yang ketiga sidang jamaah sekalian adalah agar doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita berdoa dengan yang khusyuk, yakin bahwa doa kita pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdoa tidak sepenuh setengah hati, tapi full setengah hati, yakin Allah kabulkan itu dengan cara yang khusyuk. Agar caranya khusyuk, sidang jamaah sekalian, para pemirsa Antv yang dirahmati Allah, beberapa caranya agar doa kita khusyuk, diantaranya mencari waktu-waktu mustajab untuk berdoa. Di antara waktu mustajab berdoa diantaranya ketika qiyamul lail, salat malam. Kita berdoa kepada Allah. Atau ketika waktu duha. Di antara iqamat dan azan. Waktu datang hujan. Atau di tempat-tempat mustajab seperti di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, dan di tempat-tempat yang lain. Khusyuk kita berdoa. Kemudian yang ketiga, yang keempat, para pemirsa yang dirahmati Allah, doa kita lakukan dengan sabar dan juga memperbanyak istighfar. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, akan dikabulkan permintaan seseorang di antara kamu selagi tidak tergesa-gesa, yaitu mengatakan, saya telah berdoa tapi belum dikabulkan. Jangan bosan. Jangan tergesa-gesa. Sabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak istighfar. Jamaah yang dirahmati Allah, ada sebuah kisah Imam Ahmad terkait dengan kesabaran dalam doa. Imam Ahmad di negeri Irak, dia ingin pergi keluar rumah tanpa sebab. Kemudian dia berjalan, kemudian ternyata ke sebuah kota tanpa tahu apa tujuan dia berjalan. Karena Allah yang menggerakkan hatinya. Kemudian dia nyampe di sebuah masjid, kemudian sholat isya di situ. Setelah sholat isya dia ingin tidur di situ. Tapi karena hari sudah malam, penjaga masjid mengatakan, Pak, di sini tidak boleh tidur. Karena dia tahu itu bukan, dia tidak tahu bahwasanya itu adalah Imam Ahmad. Kemudian Imam Ahmad memohon, Pak, saya tidak ada rumah di sini, saya mohon nginap semalam ini. Kemudian pengurus masjid mengatakan tidak boleh. Terpaksalah Imam Ahmad keluar. Akhirnya setelah keluar kelihatan ternyata oleh seorang pembuat roti. Kemudian pembuat roti ini mengajak Imam Ahmad datang ke pabriknya. Pak, di sini aja tidur. Kemudian sebelum tidur, bapak ini bekerja mengaduk adonan rotinya. Sambil banyak beristighfar. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Imam Ahmad bertanya kepada bapak ini, Pak, kok sambil membuat rotinya itu banyak istighfar? Kemudian bapak ini mengatakan, ketika saya memperbanyak istighfar, semua doa-doa saya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kecuali satu yang belum. Imam Ahmad mengatakan, apa yang satu itu? Saya ingin bertemu dengan sebuah imam besar yang bernama Imam Ahmad. Saya sudah berdoa tapi tak kunjung dikabulkan. Ternyata Imam Ahmad bersedih. Ternyata istighfar mulah bapak yang membuat saya datang ke sini tanpa sebab. Kemudian Allah mengabulkan permintaanmu yang belum terkabul pada hari ini. Subhanallah. Para pemirsa yang dirahmati Allah, itulah kekuatan doa yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa sekalian, intinya ketika kita mau berdoa, yang pertama ikhlaskan niat, ya. Kemudian yang berikutnya adalah kita itu harus tidak mau berdoa dalam kondisi yang tidak diridhoi Allah. Kemudian ketika bersabar, kemudian beristighfar. Para pemirsa yang dirahmati Allah, di akhir ini saya mendoakan semua kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian semua doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi bapak ibu yang ingin punya menantu, segera diberikan menantu. Yang belum punya jodoh, diberikan jodoh. Yang sakit disehatkan. Yang miskin dikayakan. Kemudian yang semua kita ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala karir yang baik. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengijabah doa-doa kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.